Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-25. Kita akan baca berganti-gantian ya. Saya akan membaca ayat yang genap, kemudian Bapak Ibu ayat yang ganjil, dan ayat yang ke-25 kita akan baca bersama-sama. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita akan menghormati firman Tuhan yang akan kita baca. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-25. 1, 2, 3, saya duluan ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dalam kasih karunia, jika seorang akan sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan tidak harus ia sanggup. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah, kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia mencaci maki dan membalas yang mencaci maki, ketika ia menderita ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepadanya yang mengampuni dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sama-sama 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji nama Tuhan. Silakan. Boleh saya minta izin yang di sebelah kanan duduk di tengah, supaya tolong ya. Makasih sebelumnya ya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengikuti jejaknya, atau mengikuti jejak Yesus Kristus. Nah, sedikit latar belakang daripada surat ini, surat Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan di jajahan Romawi. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada mereka yang tinggal di 5 provinsi di Asia Kecil. Surat ini menyapa para pembacanya sebagai pendatang dan pengembara yang tersebar. Suatu gambaran yang sangat dikenal oleh orang Israel yang terserak dan tertindas, tetapi juga sangat cocok untuk banyak pembaca Kristen non-Yahudi. Orang-orang Kristen ini telah mendengarkan khotbah Petrus pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang ke-9 kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Dan tidak diragukan lagi bahwa banyak di antara mereka yang setelah percaya mendengarkan khotbah daripada Petrus, mereka kembali ke 5 provinsi ini dan mereka mendirikan jemaat-jemaat, bahkan mereka mendirikan gereja-gereja. Apa yang dilakukan oleh Petrus dalam surat ini? Ada yang mengatakan kemungkinan karena dia telah mengingat perintah Tuhan Yesus kepadanya. Setelah dia menyangkal Yesus dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus mengingatkan kepada dia, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, Petrus kita tahu bersama bahwa pada waktu Yesus memberitahukan bahwa dia akan disalibkan, dia akan ditangkap dan disalibkan, itu dalam Matius pasal yang ke-16. Dia menghalangi Yesus untuk pergi ke salib. Jangan, itu tidak akan engkau lalui. Sehingga Yesus menegur Petrus dan mengatakan, "Henyalah kau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan oleh Allah." Tetapi pada hari Pentakosta dengan pengurapan Roh Kudus yang luar biasa telah mendatangkan perubahan radikal terhadap Petrus, di mana dia yang sudah menderita penyesalan dan yang saat pada waktu dia menulis kitab ini dia sedang menghadapi maut di tangan Herodes, maka dia maju
Dia mempersiapkan orang-orang Kristen yang ada di perantauan agar supaya mereka siap untuk memikul salib mereka, agar supaya mereka siap menderita untuk Yesus. Jangan sampai sama seperti dia yang karena tidak mau menderita salib, dia akhirnya menyangkal Yesus. Dia mengingatkan mereka, memberikan semangat kepada saudara-saudara di Asia untuk menghadapi Kalvari mereka yang sudah dekat. Jadi ini latar belakang Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di 5 provinsi di Asia kecil ini. Nah, arti daripada mengikuti jejak Yesus atau arti daripada tema kita pada saat ini adalah kata mengikuti ini diterjemahkan dari kata Yunani epakoloteo, ditulis 4 kali dalam Perjanjian Baru yang memiliki arti yang pertama mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka ikuti. Kemudian yang ketiga menyertai serta membuktikan benar. Sementara kata jejak itu diterjemahkan dari kata Yunani ignos, jejak-jejak yang dapat berarti menurut cara. Jadi bisa disimpulkan arti dari mengikuti Yesus, arti daripada tema kita pada saat ini adalah kita mengikuti, menyertai, dan melakukan dengan sungguh-sungguh menurut cara yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini bukan satu hal yang mudah bagi saya dan saudara orang-orang yang percaya. Ada harga yang harus kita bayar kalau kita akan mengikuti Dia, kalau kita akan bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya suam-suam kuku menurut keinginan kita. Kalau kita lagi mood, kalau kita lagi ada berkat, maka kita akan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Arti kata mengikuti Yesus, mengikuti jejak Yesus bukan seperti itu. Karena kata epakoloteo itu berarti kita harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Untuk itu dikatakan dipanggil dulu. Kalau saya dan saudara telah dipanggil oleh Yesus, maka kita sudah siap bayar harga untuk mengikuti Yesus. Banyak orang tidak bisa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh karena mereka memanggil diri mereka sendiri. Karena panggilan harta duniawi yang memanggil mereka. Karena panggilan ingin menjadi popularitas yang memanggil mereka. Karena panggilan latar belakang yang miskin. Karena panggilan latar belakang yang sering dikucilkan. Karena panggilan latar belakang duniawi membuat mereka memberi diri dipanggil atau memanggil diri sendiri. Sehingga ketika mereka masuk dalam pelayanan, ketika mereka mengikuti Tuhan, dan yang terjadi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, kok saya tambah menderita, kok saya tambah dikucilkan, tambah dianiaya, tambah difitnah, tambah dihina. Akhirnya firman Allah katakan, oleh karena keinginan kaya, oleh karena kekhawatiran dunia, maka benih yang jatuh di rumput duri, ketika dia bertumbuh, memang dia bertumbuh dan akhirnya dia dihimpit oleh duri itu. Dan akhirnya tidak berbuah. Dan ada banyak orang, firman Allah berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dalam Injil Yohanes, ada satu berita yang sangat membuat kita bersedih. Ada banyak orang yang ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka mengikuti Dia. Begitu banyak orang mengikuti Dia. Tetapi ketika Yesus mengajarkan kepada mereka untuk makan dagingnya, untuk minum darahnya, untuk minum cawan penderitaan, menderita bersama-sama dengan Kristus, akhirnya mereka angkat tangan, mereka meninggalkan Yesus. Untuk itu Rasul Petrus berkata, hanya mereka yang dipanggil yang akan mengikuti Dia. Kalau saudara tidak dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di tempat ini, mungkin perlu bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, apakah memang Engkau memanggil saya untuk melayani? Ataukah hanya karena ada cowok ganteng atau cewek cantik yang ada di Sentul, maka saya datang ke sini? Berarti mereka yang memanggil, bukan Tuhan. Ataukah karena memang sudah tidak ada gereja, bukan berarti seperti ini ya, sudah tidak ada gereja lagi yang menerima pelayanan saya, maka
Ya mumpung CBS mungkin tanpa banyak syarat menerima saya melayani. Bukan Yesus yang memanggil saudara kalau seperti itu. Tuhan waktu dia memanggil murid-muridnya, dia memanggil mereka dan dia berkata, kalau serigala punya liang, burung itu punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau murid-murid ingin ikut Yesus, jangan berharap akan tinggal seperti di istana Herodes. Jangan berharap mereka akan hidup nyaman, minum anggur, makan domba. Mau kasih bea masuk, baik Allah pun Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, pergi pancing. Ikan yang pertama kau pancing, buka mulutnya, di situ ada uang, persembahkan itu dia. Jadi mereka yang ikut Tuhan Yesus itu betul-betul yang telah dipanggil walaupun belum sepenuhnya. Karena mereka itu masih mengharapkan kalau mengikut Yesus, mereka akan menjadi menteri. Kalau mengikuti Yesus, mereka akan menjadi pejabat. Untuk itu kan ketika Yesus mengajarkan salib, mereka menolak Yesus. Jadi, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita. Pastikan bahwa kita berada di tempat ini adalah panggilan Tuhan. Pastikan saudara mengikuti Tuhan itu adalah panggilan yang dari Tuhan. Sebab kalau itu bukan panggilan dari Tuhan, maka ketika penderitaan, aniaya, ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, maka kita akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Kalau masih meninggalkan pelayanan mungkin masih oke, tetapi kalau sudah meninggalkan Tuhan, dan jangan saudara pikir itu tidak akan terjadi dalam kehidupan jemaat. Bahkan pendeta-pendeta pun ada yang meninggalkan Tuhan. Karena panggilannya, dia memanggil dirinya sendiri. Tidak kuat menderita, tidak kuat dianiaya, sehingga dia akhirnya tidak lagi memberitakan salib. Justru dia menolak dan menentang salib supaya tidak dianiaya. Dalam hal apakah kita harus mengikuti jejak atau hidup menurut cara hidup Tuhan Yesus? Yang pertama, karena demi menyelamatkan kita, Yesus rela menderita. Maka kita pun harus rela menderita demi Yesus. Dalam ayat yang ke-21 yang telah kita baca tadi, Yesus telah menderita untuk kita. Yesus telah menyelamatkan kita, dan untuk menyelamatkan kita, dia harus naik di atas kayu salib. Dia menderita untuk kita. Untuk itu kita harus mengikuti dia. Kita juga harus rela menderita demi Tuhan Yesus. Ada beberapa kebenaran soal menderita untuk Yesus. Yang pertama saya catat di sini. Ketika kita mengikuti Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19, maka kita juga akan mengalami penderitaan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ayat ke-19. Jadi kalau kita mengikuti kehendak Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita juga akan mengalami penderitaan. Dalam ayat yang ke-20 1 Petrus pasal yang kedua yang ke-20, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Jadi ketika kita berbuat baik dan itu merupakan kehendak Allah dan kita harus menderita, maka jangan kita mundur. Karena itu merupakan kehendak Allah dan itu merupakan kasih karunia kepada Allah. Artinya, kalau dulu Yesus menderita untuk kita, sekarang kita menderita untuk Yesus. Ketika kita berbuat baik dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan kita mungkin orang yang akan menerima kebaikan kita justru membenci kita, berbuat jahat kepada kita, hati kita mengatakan bahwa mana mungkin saya akan melakukan yang baik terhadap dia. Dia pernah menyakiti hati saya, dia pernah berbuat jahat terhadap saya. Tetapi firman Allah berkata, mari kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ketika seterumu lapar, beri dia roti. Maka itu sama seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya dia akan menyesal.
Dan ketika kita melakukan itu, kita melakukannya itu untuk Tuhan. Itu namanya kasih karunia kepada Allah. Kita memberikan hadiah kepada Allah. Ketika kita berbuat baik dan kita harus menderita, ketika orang yang akan menerima kebaikan kita, dia jahat kepada kita, itu kita lakukan dan kita akan memberi kasih karunia kepada Allah. Menderita karena kehendak Allah. Kemudian yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, menderita untuk Yesus berarti kita menderita karena nama Yesus. Ini berbicara tentang pertobatan daripada Saulus. Saulus diingatkan bahwa dia akan menderita banyak sengsara, dia akan mengalami banyak penderitaan oleh karena nama Yesus. Tuhan mengingatkan ini tentu kepada pribadi akan menuntun Rasul Paulus atau Saulus datang kepada Tuhan, memberitahukan kepadanya bahwa Tuhan akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus Saulus atau Paulus tanggung oleh karena nama Tuhan. Jadi oleh karena nama Tuhan Yesus kita juga bisa menderita. Amin. Sehingga ada orang kalau dia diskusi dia nggak mau sebut nama Yesus. Jadi sebut mungkin Isa, Nabi Isa. Tapi kalau sudah menyebut nama Yesus, muka orang langsung berubah. Jangan sampai kita oleh karena nama Yesus akan membuat kita dibenci atau kita dianiaya sehingga kita tidak menyebut nama Yesus. Untuk itu saya berulang-ulang saya sarankan kalau buat pujian itu hendaklah pujiannya itu You Only Jesus. Jangan pakai kata ganti nya, dia. Iblis tidak takut dengan nya, dia. Nah, Yesus kalau dihilangkan dari lagu-lagu Kristen itu jadi lagu pop, ya banyak ya, ya kan. Yang iblis takuti itu adalah nama Yesus. Untuk itu, ketika baik puji-pujian yang kita naikkan, kita tinggikan Yesus, agungkan Yesus, atau kita ucapkan Yesus, iblis gemetar, neraka bergetar, surga memuliakan Allah ketika Yesus dikumandangkan. Karena dengan nama Yesus orang Nazaret itu orang yang lumpuh bisa berjalan. Karena dengan nama Yesus orang Nazaret itu orang yang berpenyakit kusta bisa ditahirkan, orang yang mati bisa bangkit, orang yang buta bisa melihat. Dan iblis gemetar ketika mendengarkan nama Yesus. Untuk itu ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Yesus, mengagungkan nama Yesus, maka saya yakin dan percaya tembok-tembok yang menghalangi kita untuk melihat berkat Tuhan akan dicurahkan. Hati-hati yang keras yang menghalangi mereka untuk datang dan percaya kepada Tuhan, itu akan dihancurkan. Amin. Ketika nama Yesus kita nyatakan. Untuk itu di dalam bersaksi, dalam memberitakan Injil, kita harus juga memberitakan nama Yesus. Saya katakan tadi pagi kepada Bu Yati bahwa Yesus itu dia Allah menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena hanya manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia berkorban mati untuk manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan malu beritakan Yesus. Saya beritakan nama Yesus tadi pagi saya olahraga sambil orang lalu lalang di lorong situ, di jalan situ. Kalau saya mau dianiaya pun, saya mau mati langsung masuk surga. Kenapa kita hidup di dalam ketakutan? Orang nggak menginjil pun bisa mati jantungan, ya, di toilet dimanapun. Ya. Kita harus sampai ke level itu, tetapi dimungkinkan hal itu terjadi. Kita harus dimuridkan, kita harus belajar firman Tuhan. Jangan takut memberitakan nama Yesus. Ya, anak-anak muda, jangan takut beritakan nama Yesus. Amin. Haleluya. Karena nama Yesus memang ketika kita beritakan nama Yesus, maka iblis ketakutan, iblis gemetar. Untuk itu dia memakai orang-orang yang hati atau imannya yang masih lemah, bahkan yang belum beriman kepada Tuhan,
Dia akan menggerakkan mereka untuk menganiaya kita, untuk membenci kita, karena nama Yesus. Kemudian yang ketiga, menderita untuk Yesus berarti kita menderita juga bagi Injil Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita baca tadi dalam 2 Timotius 1 ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Menderita untuk Yesus berarti juga kita menderita karena kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 14a. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Rahasia bahagia orang-orang percaya ketika kita bahkan rela menderita demi nama Yesus. Amin. Kalau kita mengkompromikan kebenaran, berarti itu bukan kebenaran, ketidakbenaran, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Benar. Ketika saudara berbohong, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Ketika saudara tidak jujur, itu akan menghilangkan damai sejahtera. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita mau pelayanan, tapi kita tidak persiapkan. Tapi mungkin ketika kita tampil seakan kita persiapkan. Tapi hari-hari mungkin kita kehidupan dunia, hari-hari mungkin, bukan arti yang di sini seperti itu. Dan rumpi, kita bersekongkol, jatuhin orang, fitnah orang. Pas mau pelayanan, ada jadwal pelayanan. Wow, aku mengasihi engkau. Artinya apa? Kita tahu kita tidak persiapan waktu pelayanan. Mungkin sebelum datang pelayanan habis berdebat mungkin, ya. Mau datang pelayanan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya sudah punya, bukan hanya mau jadwal berdoa, tetapi hari-hari yang saya lewati, bagaimana hari-hari itu saya bisa, apakah ini sesuai firman Tuhan? Tidak. Pendeta tidak sempurna, tetapi hari-hari yang harus dia lewati itu, baik dalam cara berkata-kata, cara berpikir, cara bersikap, cara berbuat, apakah itu sesuai dengan firman Allah? Karena kita mau berdiri, kita mau melayani baik sebagai WL, baik sebagai singer, atau yang akan memainkan alat-alat yang di atas, main drum. Kita tidak bisa main-main. Kita tahu apakah kita mempersiapkan diri selama seminggu ini, dan kita duduk, dan kita melayani, kita berdiri, kita melayani. Apakah sepanjang minggu ini telah kita persiapkan dan telah kita persembahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Atau sepanjang minggu ini kita bersungut-sungut, kita mengeluh oleh karena beban, oleh karena penderitaan, oleh karena kekurangan, oleh karena sikap orang lain kepada kita. Kita mengeluh, kita mengeluh, kita mengeluh. Dan sepanjang minggu itu kita lakukan, dan kita berdiri dan kita melayani, apakah itu memuliakan Tuhan? Surga tidak akan turun. Kebahagiaan itu tidak akan kita miliki, karena firman Allah berkata, hanya orang yang menderita karena kebenaran itu yang akan berbahagia. Amin. Kebahagiaan itu bukan hanya karena saudara memiliki harta yang berlimpah-limpah, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki perhiasan logam mulia, memiliki kendaraan yang terbagus. Ada banyak orang yang memiliki segala-galanya tetapi tidak bahagia. Tetapi firman Allah berkata, kalau kita rela menderita karena kebenaran, itu akan membuat kita berbahagia. Amin. Haleluya. Dan itu akan terekspresikan ketika kita melayani. Ya. Kalian tidak akan bisa menilai pendeta Simpson apakah pendeta Simpson ini sedang mengalami proses dia kekurangan atau dia kelimpahan. Tidak akan kalian dapatkan. Karena apa? Selalu saya memuji Tuhan, saya bersuka cita. Dimanapun saya bersuka cita. Saya menginjil, saya bersaksi, saya memberitakan Injil. Karena saya sudah memiliki salib Kristus. Karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Untuk itu tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk bersuka cita, untuk berbahagia, untuk melakukan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran di gereja. Karena rahasia untuk kita mengalami kebahagiaan, kita harus rela menderita karena kebenaran. Menderita untuk Yesus berarti kita menderita karena kerajaan sorga. 2 Tesalonika 1 yang kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan sorga. Kalau kita melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah, dan kita menderita, itu sebenarnya kita sedang menderita bukan untuk Republik Indonesia, tapi kita sedang menderita untuk kerajaan sorga. Firman Allah berkata dalam Filipi 3 yang ke-20, kewargaan kamu itu dari sorga. Jadi saya dan saudara yang ada di tempat ini, kita memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama warga negara Indonesia, tetapi yang lebih mulia lagi, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Jadi kalau kita ada di dunia ini dan kita melakukan kehendak Allah, kita melakukan apa yang menjadi keinginan Allah, kita melakukan atau memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sekalipun kita harus menderita, kita sedang menderita untuk negara kita yang terhebat. Negara yang tidak bisa tergoncangkan. Kalau ada negara gagal di bangsa-bangsa yang lain, ya, sehingga muncul ISIS itu, negara gagal. Tetapi kerajaan sorga, langit dan bumi ini akan lalu, bumi ini akan goncang, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kita adalah warga negara kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu sorga. Amin. Amin. Untuk itu ketika saya dan saudara mati dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita langsung masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan sekalipun bumi ini akan menjadi lisut, dikatakan akan dihancurkan. Bahkan ada yang memprediksi perang dunia ketiga, perang nuklir itu akan menjadi hari kiamat. Tapi orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengharapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita langsung bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan yang mulia. Amin. Kerajaan sorga. Amin. Untuk itu pastikan pada sore hari ini bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan. Kita telah menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Dipastikan. Karena itu merupakan satu syarat yang utama untuk kita bisa menjadi warga negara kerajaan sorga. Amin. Dan memperoleh apa yang menjadi hak kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, bahkan firman Allah berkata, untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi tidak gampang untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita juga harus banyak mengalami rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Mungkin bukan penganiayaan, ada yang memukul, tetapi penganiayaan itu bisa juga aturan-aturan yang diberikan. Kita ingin melayani, tetapi ada aturan di kantor. Kita harus ke kantor, ya. Waduh, itu bergumul. Mungkin tantangan itu juga bukan dari orang luar, tapi dari dalam rumah. Kalau ada salah seorang di dalam rumah yang belum percaya, yang tidak mau kita ke gereja, menghalangi kita ke gereja atau menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, itu juga merupakan penganiayaan. Masih banyak lagi penganiayaan yang bisa menghalangi kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita, anak-anaknya. Amin. Jadi yang pertama, mengikuti jejak Yesus berarti kita harus rela menderita sama seperti Kristus. Kemudian yang kedua, mengikuti jejak Yesus berarti kita harus mengembangkan sikap yang rendah hati dan penuh kesabaran. Amin. Ketika ia dicaci maki, katanya dia tidak membalas.
caci maki. Harga diri, apalagi orang Manado, apalagi orang Batak, ya kan? Ini, ya, nggak mungkin kalau dicaci maki tidak balas caci maki. Itu manusia lama kita. Sekarang pilihannya ada pada saudara-saudari. Apakah kita ingin membalas caci maki itu dengan manusia lama kita, atau kita membalas itu dengan manusia baru kita, yaitu manusia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Allah berkata, memang menderita kalau kita dicaci, kalau kita dimaki. Tetapi bukankah ya Tuhan Yesus Kristus, ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika mereka menyalibkan dia tidak meminta, padahal kan dia sanggup meminta 12 pasukan malaikat surga untuk menghancurkan tentara Romawi dan orang-orang Israel yang mengolok-olok dia di bawah salib. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Melainkan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Seharusnya dia bisa melawan di Taman Getsemani. Ketika mereka bertanya, manakah Yesus? Akulah dia. Langsung terpental kan orang-orang yang mencari dia. Kenapa? Ya kan? Dia bertanggung jawab. Jangan tangkap mereka. Ini yang kamu cari aku. Dia bisa melawan mereka. Tetapi Yesus memberikan satu contoh dan teladan kepada kita. Dan kalau kita ingin mengikuti jejak Yesus, mengikuti dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa menjadi pribadi yang menjadi manusia lama. Jangan kita kembangkan manusia lama kita atau kedagingan kita, tetapi kita harus kembangkan manusia baru dalam Yesus Kristus. Kita harus kembangkan buah roh, yaitu rendah hati dan penuh dengan kesabaran dalam kita meresponi apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Mengikuti jejak Yesus berarti kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena Tuhan Yesus telah memikul salib dan menanggung semua dosa dan kesalahan kita, maka kita juga harus menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing. Dalam Lukas pasal yang ke-9 dan ke-23, kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri dan memikul salib berarti secara sukarela kita menerima segala tanggung jawab dan penderitaan yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Murid Kristus. Sudahkah kita menjadi murid Kristus? Artinya kalau kita belum menjadi murid Kristus, masih menjadi satu tanda tanya besar. Apakah kita rela menderita oleh karena kehendak Allah? Apakah kita rela menderita demi namanya? Apakah kita rela menderita demi kerajaannya? Apakah kita rela menderita demi kebenaran? Kita tidak mungkin akan menderita demi hal-hal ini kalau kita belum menjadi murid. Hanya seorang yang telah menjadi murid Kristus, maka dia akan menyadari bahwa penderitaan itu adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kalau tidak ada jalan penderitaan. Tidak ada salib kalau tidak ada jalan penderitaan. Dan tidak ada kemuliaan di sorga. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama kalau tidak ada salib. Yesus dimuliakan
Dia menjadi raja di atas segala raja. Dia memerintah sebagai raja di dalam kekekalan. Oleh karena dia menderita, oleh karena dia memikul salib, dia menyangkal dirinya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki, hinaan dengan hinaan. Dia tidak mengancam ketika dia mengalami penderitaan, tetapi dia terima ini adalah kehendak Allah, dan dia lalui dan usia 33 tahun. Dia naik ke Kalvari, ke Golgota, dia mati di atas kayu salib. Untuk itu dia dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kalau saudara-saudari, ada banyak anak muda di sini, ingin dalam hidup ini ditinggikan oleh Tuhan, jangan menolak penderitaan. Jangan menolak menyangkal diri dan memikul salib. Kalau dalam dunia olahraga, kalau kita tidak mau mengucurkan keringat, bahkan mengucurkan juga darah, maka kita tidak akan pernah naik di podium utama dan menerima medali emas atau menerima piala. Ya. Tidak ada juara karbitan. Tidak ada juga orang Kristen yang sejati karbitan. Tidak pernah mengalami proses, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami dianiaya, kemudian tiba-tiba dia dipermuliakan dan mengharapkan ada mahkota kehidupan yang akan diberikan. Hanya orang-orang yang firman Tuhan katakan, Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, karena itu akan menghasilkan ketekunan dan dia akan menerima mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan, yang rela menderita demi nama Yesus, tetap setia sampai akhir kehidupannya, hanya orang-orang yang seperti ini yang akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Untuk itu saya mendorong, saya mengajak agar supaya kita semua yang hadir pada sore hari ini, mari kita memberi diri untuk dimuridkan. Jadilah murid Tuhan. Ya, jadilah murid Tuhan. Kami mempersiapkan bahan pemuridan itu. Ada yang bisa duduk 7 jam, 8 jam mempersiapkan pemuridan. Jadi bersyukur ada 7 orang yang ikut, 8 orang yang ikut. Bukunya tumpuk ya. Sampai ini waktunya apa? Semua jangan dulu ada acara-acara lain. Ini lagi bikin pemuridan selama berbulan-bulan, 7 jam, 8 jam. Terus kalau tidak ada yang hadir itu, mau bagaimana? Tapi yang pasti saya lagi lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Kita melayani itu bukan untuk manusia. Sekalipun tujuan kita untuk jemaat-jemaat dimuridkan, tetapi kalau responnya kurang, kita lakukan itu untuk Tuhan. Paling tidak Tuhan bilang, wah, hambaku tetap setia. Dia tidak asal-asalan di dalam mempersiapkan untuk memuridkan. Artinya apa? Saya tidak lagi akan takut diminta pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak muridkan? Kenapa engkau tidak memberikan makanan yang terbaik? Tuh dia tersesat. Tuh dia ikut ajaran sesat. Sekarang banyak ajaran sesat. Itu bukan salah kamu lagi. Itu pilihannya sendiri. Tapi dari hati yang terdalam, Pendeta Simpson mau mengajak untuk kaum muda, untuk jemaat-jemaat, ikutlah pemuridan. Karena jangan berpikir dulu agar supaya kita bisa menuntun orang lain datang kepada Tuhan, agar kita tidak tersesatkan. Banyak sekarang orang yang tersesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Mari kita menjadi murid Tuhan. Amin. Haleluya. Apakah yang Tuhan sediakan bagi murid-muridnya yang mau mengikuti dia seumur hidup mereka? Yang pertama, jika kita di dalam melayani rela menderita demi Yesus,
Maka 1 Petrus 4 ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ketika kita mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus, yang pasti Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus akan meneguhkan pelayanan kita dengan tanda-tanda ajaib. Markus 16 ayat 15, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang setia melayani Dia sampai akhir kehidupan kita, yang rela menderita untuk Dia. 2 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa mereka? Saudara yang hadir pada sore hari ini. Kalau kita setia sampai akhir kehidupan kita. Kemudian akan ada berkat dari Tuhan yang berkelimpahan, yang utuh dan sempurna bagi orang-orang yang rela menderita, yang melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Markus 10 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini ketika mereka bertanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu mengikuti Engkau. Apakah yang disediakan bagi kami? Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini digenapi di dalam gereja. Ketika kalian setia melayani dalam gereja, setia melayani dalam gereja. Siapa? Sebelahnya Feni siapa? Ezra. Depannya Ezra siapa? Valen. Itu saudara-saudarimu. Di depan itu saudara laki-laki, adik laki-laki, Axel dan Nathanael. Nathanael adik atau kakak? Oh, adik. Di belakang Arya, ya kan? Yang sudah tidak punya mama. Ada yang sudah tidak punya mama? Oh, maaf ya. Ada mama ini juga, tapi mama kandung bukan ada. Itu lihat, Tante Tina itu. Itulah mama kita. Ya? Nggak punya orang tua papa. Ya anggaplah pendeta Sinjur papa kalian. Ini, itu lain cerita. Minta ke Nail, minta ke Pak Direktur. Arti firman Tuhan itu ini yang saya katakan. Kalau kita setia melayani semua orang yang di gereja, mungkin kita masih 100 orang ya, kalau ditambah dengan PAD ya. Tapi kalau kita sudah ribuan orang, ketika kita melihat anak-anak muda, jangan lihat dulu, itu nanti pasangan hidup saya. Lihat aja, wah itu saudari-saudari saya, wah itu adik-adik kakak saya. Apalagi kalau tim choir-nya udah 50 orang ya, di PCC atau apa ya, Bethlehem lah gitu. Tapi jangan pindah ke sana loh ya Pak. Bikin banyak di sini. Ya, jangan ya. Ketika kita melihat ya, bukankah itu akan membuat kita bersuka cita? Tidak akan ada kesedihan. Karena apa? Orang tua yang ada di gereja itu bahkan lebih perhatian daripada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Bahkan adik kakak yang sudah tidak bersama-sama dengan kita masih lebih perhatian mereka yang ada di gereja.
Anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita itu ada di gereja. Ketika kita tertanam di gereja, setiap melayani di gereja, Tuhan berjanji, engkau akan memiliki banyak saudara, engkau akan memiliki banyak orang tua, engkau akan memiliki banyak anak-anak, dan engkau akan mengalami kebahagiaan. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara di dunia ini. Tetapi pada masa yang akan datang, dalam kerajaan surga, saudara-saudara yang menjadi murid Tuhan, yang setia melayani di gereja, nanti kalian yang akan, kan Lucifer dan pengikutnya sudah dicampakkan ya kan? Jadi kita yang akan melayani pujian penyembahan. Kitalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Kita yang akan menyanyi, akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan siang dan malam. Akan dibentangkan satu tenda yang begitu besar, dan kita siang malam memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang duduk di takhta. Kalau kita di dunia ini setia melayani, itu upaya yang Tuhan sediakan bagi kita. Di surga yang mulia kita tidak akan menjadi pengangguran. Di surga yang mulia, Tuhan sendiri yang akan memuji kita. Kalau di dunia ini mungkin saudara melayani tidak menerima upah, tidak menerima gaji, tetapi yang pasti Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Dan Pendeta Simpson yakin Tuhan tidak pernah berhutang bagi mereka yang setia. Yakinlah Esra, masa depanmu itu penuh harapan kalau kau setia melayani Tuhan. Axel, Arya, semua, Jason juga kalau melayani Tuhan, Amanda, Token, semua kita kalau kita setia melayani Tuhan, sekalipun mungkin belum banyak yang kita layani, tetapi Tuhan memperhatikan Daud begitu setia dengan 2-3 ekor kambing domba. Akhirnya Tuhan mempromosikan dia menjadi raja di Israel. Demikian juga dengan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pasti akan mengangkat kita, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Dan saya yakin dan percaya, yang terutama kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia melayani Dia, yang rela menderita bagi nama Tuhan Yesus Kristus.